Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Lari dari kenyataan. Itu yang sering orang tuduhkan kepada orang Kristen yang senang berdoa. Doa itu cuma pelarian. Kerja dulu dong. Jangan cuma doa. Realistislah. Jangan rohani terus. Itulah ucapan banyak orang hari ini. Sahabat, kita hidup di zaman yang keras. Ekonomi tidak pasti. Tekanan hidup makin berat. Media sosial penuh ketakutan dan perbandingan hidup. Dan bahkan di gereja ada pergeseran. Orang mulai lebih percaya dengan strategi daripada doa. Lebih percaya koneksi daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah doa itu benar-benar pelarian? Atau justru kita yang belum mengerti apa itu doa? Hari ini kita belajar dari seseorang raja yang luar biasa. Hizkia, saat negaranya diambang kehancuran, saat musuh terbesar dunia waktu itu, kerajaan Asyur sudah di depan pintu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak lari dari masalah, dia lari kepada Tuhan. Dan disitulah kita belajar. Doa bukan pelarian. Sahabat, kita harus mengerti, ini bukan cerita biasa. Ini adalah krisis nasional. Kerajaan Asyur adalah superpower dunia. Mereka terkenal kejam, brutal, dan penuh propaganda. Mereka bukan hanya menyerang dengan pedang, mereka menyerang dengan kata-kata. Dalam pasal sebelumnya, utusan Asyur menghina Tuhan Israel. Mereka berkata, "Jangan percaya Tuhanmu, semua bangsa sudah kami kalahkan." Ini adalah perang psikologis dan teologis. Secara historis, Yehuda adalah kerajaan kecil, lemah secara militer. Secara politik, mereka terjepit, harus memilih tunduk atau hancur. Namun secara rohani, iman mereka sedang diuji. Dan di tengah semua itu, Raja Hizkia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal secara politik. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1 dikatakan, ia mengoyakkan pakaiannya dan masuk ke rumah Tuhan. Sahabat, ini bukan tindakan lemah. Ini adalah deklarasi iman di tengah krisis. Menurut pemahaman teologi Perjanjian Lama, bangsa tidak hanya berperang secara fisik, tetapi juga mewakili siapa Allah mereka. Jadi ketika Asyur menantang Israel, sebenarnya mereka sedang menantang Tuhan. Dan Raja Hizkia tahu ini bukan sekedar masalah politik, ini adalah pertarungan iman. Sahabat, ada hal menarik dari teks ini. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat ke-14 dikatakan, Hizkia membentangkannya di hadapan Tuhan. Kata membentangkan di sini memberi gambaran seperti seseorang membuka seluruh isi hatinya tanpa disembunyikan. Ini bukan doa formal, ini bukan doa hafalan, ini adalah doa yang jujur, terbuka, dan total. Dan isi doanya dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19 dikatakan, supaya segala kerajaan di bumi tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Perhatikan ini. Hizkia tidak hanya minta selamat,
dia minta nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan penulis kitab ini sangat jelas, menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa. Tuhan menjawab doa umatnya. Keselamatan datang dari Tuhan, bukan manusia. Dan klimaksnya dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Satu malam, satu malaikat, 185.000 tentara musuh mati. Tanpa perang, tanpa strategi manusia, tanpa usaha manusia. Sahabat, ini bukan pelarian, ini intervensi ilahi. Mari sekarang kita masuk ke dalam inti pelajaran kita, bahwa mengapa doa bukan pelarian. Yang pertama, doa adalah konfrontasi iman. Sahabat, doa bukan menghindari masalah. Doa adalah mengajak bagaimana kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Hizkia tidak pura-pura bahwa dia sedang tidak ada masalah. Dia justru membawa masalahnya ke hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen salah, bahwa ketika mereka menghadapi masalah besar, mereka jadi panik dan mereka mencari manusia dahulu, mencari pertolongan dari manusia. Tetapi iman berkata, ada masalah besar, datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Doa adalah tempat kita berani jujur, tempat kita menghadapi realita, tetapi bersama Allah yang hidup. Doa, pelajaran yang kedua, doa menggeser pusat hidup. Sahabat, masalah terbesar kita bukan masalah itu sendiri, tetapi siapa yang jadi pusat hidup kita. Hizkia tidak berkata, Tuhan selamatkan aku saja. Tetapi dia berkata, supaya dunia tahu Engkaulah Tuhan. Artinya apa, saudara? Fokusnya bukan dirinya, tetapi kemuliaan Tuhan. Doa sejati selalu menggeser dari aku ke Tuhan. Pelajaran yang ketiga, doa membuka jalan intervensi Tuhan. Sahabat, ini sangat penting. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja tanpa doa, tetapi Tuhan memilih bekerja melalui doa kita. Hizkia berdoa, Nabi Yesaya menyampaikan firman, dan Tuhan bertindak. Tanpa doa, tidak ada cerita mujizat di sini. Artinya, doa adalah pintu masuk kuasa Tuhan. Doa adalah saluran intervensi ilahi. Sahabat, doa bukan pelarian. Doa adalah peperangan rohani. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa doa bukan pelarian. Tetapi justru doa adalah keberanian iman. Doa adalah penyerahan total. Doa adalah pintu kuasa Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dalam hidup sahabat, apa yang sedang mengepung Anda? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah keluarga? Apakah tekanan pekerjaanmu? Apakah karena ketakutanmu terhadap masa depan? Selama ini, Anda lari kemana? Apakah minta pertolongan manusia? Apakah menciptakan
strategi-strategi untuk menghadapi masalah. Apakah saudara jadi khawatir? Hari ini Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku." Tuhan Yesus juga berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Pesan kunci kita hari ini, jangan lari dari masalah, tapi juga jangan lari tanpa Tuhan. Untuk itu, larilah bersama Tuhan, larilah kepada Tuhan. Mulai hari ini, bangun kembali mesbah doamu. Bukan doa basa-basi, tapi doa yang jujur, dalam, dan total. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sadar, seringkali kami salah mengerti doa. Kami pikir doa itu pelarian. Padahal doa adalah kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami lebih percaya diri sendiri daripada percaya kepadamu. Hari ini kami datang seperti Hizkia. Kami bentangkan semua pergumulan kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau lihat setiap masalah, setiap tekanan, setiap ketakutan. Kami tidak lari dari kenyataan. Kami datang kepadamu di tengah kenyataan itu. Ajari kami berdoa dengan benar. Doa yang memuliakan nama-Mu. Doa yang penuh iman. Doa yang membuka jalan bagi kuasa-Mu. Kami percaya Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup bertindak, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup melakukan perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.